Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazril Fadlil Arifandi dengan NIM 220301007 dari kelas R22. Di sini saya akan membuat video tentang video yang membahas tentang sejarah perkembangan bahasa dan kelebihan dan kekurangan Python serta mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python dan membuat contoh program sederhana, nama, NIM, dan kelas. Baik, yang pertama adalah sejarah Python. Sejarah Python dimulai pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an ketika seorang pengembang perangkat lunak bernama Guido van Rossum mulai bekerja dan pada proyek bahasa pemrograman baru. Van Rossum ingin menciptakan bahasa pemrograman yang sederhana, mudah dibaca, dan kuat. Pada bulan Desember tahun 1989, ia mulai mengimplementasikan Python yang diambil namanya dari acara komedi televisi Inggris yang berjudul Monty Python's Flying Circus yang menjadi favoritnya. Berikut beberapa sejarah dalam perkembangan Python. Untuk yang pertama, Python versi 0.9.0 yaitu pada bulan Februari tahun 1991. Python versi pertama yang dirilis, meskipun masih sangat sederhana, struktur dasar bahasa tersebut sudah mulai terbentuk. Kemudian yang kedua, Python versi 1.0 yaitu pada bulan Januari 1994. Python ini merupakan versi stabil pertama Python. Bahasa ini telah mengalami beberapa perbaikan dan peningkatan fitur sejak versi 0.9.0. Kemudian yang ketiga, Python versi 2.0 yaitu pada bulan Oktober tahun 2000. Versi ini membawa sejumlah perubahan yang signifikan, termasuk sistem pengelolaan memori yang lebih baik dan dukungan untuk Unicode. Selanjutnya, Python versi 3.0 yaitu pada Desember tahun 2008, juga dikenal sebagai Python 3000 atau PY3K. Versi ini membawa perubahan besar dalam upaya untuk membersihkan dan menyederhanakan bahasa, walaupun menyebabkan beberapa ketidakcocokan dengan kode Python versi 2 yang ada. Kemudian pembentukan Python Software Foundation atau PSF pada bulan Maret tahun 2001. PSF dibentuk untuk mendukung pengembangan Python secara keseluruhan, serta mempromosikan penggunaan Python dan memberikan dukungan bagi komunitas Python. Kemudian ada proliferasi Python, yaitu pada tahun 2000-an dan seterusnya. Python menjadi semakin populer dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan pemrograman sistem. Kemudian Python 2 End of Life, yaitu pada bulan Januari 2020. Python 2 mencapai akhir masa pakainya dan pengembangan secara resmi tidak lagi memberikan dukungan untuk versi tersebut. Pengguna diharapkan untuk beralih ke Python 3. Nah, kemudian yang terakhir, Python 3.9 yaitu pada Oktober tahun 2020 kemarin. Python ini merupakan versi terbaru saat pengetikan, dengan peningkatan dan perbaikan fitur dari versi sebelumnya. Untuk kemudian ada kelebihan dan kekurangan Python. Untuk yang pertama, kelebihan Python yaitu sintaksis yang mudah dipahami, kemudian serbaguna dan fleksibel,
ekosistem pustaka yang kaya, komunitas yang besar dan aktif, platform yang independen, dinamis dan interpretatif, serta mudah diperluas. Kemudian kekurangan Python yaitu kinerja yang relatif lambat, kemudian geser dari Python 2 ke Python 3 itu yang sangat sulit, kemudian keterbatasan untuk pengembangan perangkat bergerak, tidak ideal untuk pengembangan aplikasi berbasis GUI, kemudian gulungan Global Interpreter Lock atau disebut dengan GIL. Kemudian mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Yaitu karena Python mudah untuk dipelajari dan dibaca. Python dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pemrograman jaringan, dan lain-lain. Python juga memiliki ekosistem pustaka yang sangat besar dan kuat, seperti NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk analisis data, Django untuk pengembangan web, TensorFlow dan PyTorch untuk pembelajaran mesin dan lain-lain. Kemudian untuk contoh programnya di sini ada deklarasi, ada pemisalan nama, yaitu input masukkan nama Anda, kemudian NIM yang dengan integer, input masukkan NIM Anda, kemudian kelas, kemudian di bawahnya untuk menampilkan data yang di atas. Kita coba run. Yang pertama, masukkan nama, kemudian NIM, kemudian kelas. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.